Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Quran ini adalah suatu mukjizat yang terbesar bagi Rasulullah. Pada umumnya mukjizat itu kan ada atau berlaku sewaktu Nabi atau Rasul itu masih hidup. Salah satu gunanya adalah untuk membuktikan kebenaran bahwa Nabi itu adalah utusan Allah, Rasul itu adalah utusan Allah. Sehingga dia kepandaian luar biasa yang tidak bisa ditiru dan dicontoh. Dan salah satu mukjizat yang terbesar dan teragung dari Rasulullah Muhammad SAW adalah Al-Quran itu. Mulai daripada sejak turunnya sampai nanti hari kiamat, tidak akan pernah pudar, tidak akan pernah habis, bahkan tidak akan pernah berubah. Dari sekian banyak surat, ayat, kata dan huruf yang ada di dalam Al-Quran itu, kalau surahnya berapa surah apa saudara? 114 surat. Kemudian kalau ayatnya itu ada berbeda pendapat sekitar ulama. Ada yang mengecekkan 6.666, kemudian ada yang mengecekkan 6.210. Itu berbeda cara menentukan ayatnya. Bahkan kata nanado di dalam Al-Quran itulah ditumpul banyak, seluruhnya 77.437. Itu kata itu. Hurufnya mulai dari awal surah Al-Fatihah sampai kepada surah An-Nas itu 1.027.000. Jadi yang ada di dalam Al-Quran sebanyak 6.666 ayat itu ada satu ayat yang lebih agung, lebih mulia daripada ayat-ayat yang lainnya. Jika supaya kecilan bahasa seluruh ayat surat yang ada di dalam Al-Quran itu adalah mulia dan agung. Tetapi di antara yang mulia dan agung itu ada yang lebih mulia. Aja hari dalam seminggu kan ada 7 hari. Dari 7 itu ada yang istimewa satu hari, yaitu hari ini, hari Sabtu, hari Jumat. Diistimewakan oleh Allah. So banyak peristiwa-peristiwa besar terjadi di situ. Bahkan dalam setahun 20 bulan pun ada pula satu bulan yang diistimewakan oleh Allah, yaitu bulan Ramadan yang sedang kita jalani ini. Al-Quran itu serupa itu pula. Dari 6.666 ayat itu ada satu ayat yang diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau Al-Quran itu seluruhnya kalau ngecekan jumlahnya 77.437 kata. Kalau yang diistimewakan oleh Allah ini cuma terdiri dari 50 kata, 187 huruf cuma satu ayat. Itu istimewanya. Jadi mana ayat yang diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Berdasarkan sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis an Ubayyah bin Ka'ab anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam sa'alahu ayu ayatin fi kitabillahi a'zam. Jadi Ubayyah bin Ka'ab ditanya oleh Rasulullah mengenai manakah ayat-ayat Al-Quran itu yang lebih agung dan lebih mulia. Itu yang ditanyakan oleh Rasulullah kepada Ubayyah bin Ka'ab. Kemudian Ubayyah menjawab, Allahu wa rasuluhu a'lam. Jadi itu kebiasaan para sahabat itu.
Ko ada nabi na bertanya walaupun inyo lah tahu jawabannya tapi inyo nak mau jawab langsung Allah dan Rasulnya lah yang lebih tahu. Kemudian diulang lagi oleh Rasulullah pertanyaan itu. Ayu ayatin fi kitabillahi azam. Sampai 3 kali diulang-ulang. Manakah ayat yang paling agung, yang paling mulia di dalam kitab suci Al-Quran itu? Adalah kodok guna diulangnya. Kemudian dijawab lagi oleh Ubayyah bin Ka'ab, ayatul kursi. Jadi yang paling mulia, yang paling agung di dalam Al-Quran itu adalah ayat kursi. Jadi itu Nabi namanya Cik, tidak ulama, tapi Rasulullah SAW. Kemudian Allah hubungkan dengan hadis lain yang mopositnya sama. Kata Rasulullah, likulli syai'in sanamun. Segala sesuatu itu ada puncaknya. Likulli syai'in sanamun. Sanamul Qur'ani suratul Baqarah. Puncak daripada Al-Quran itu adalah surat Al-Baqarah. Wa fiha ayatun hiya sayyidatu ayil Qur'an hiya ayatul kursi. Di dalam surah Al-Baqarah itu ada satu ayat yang merupakan penghulu dari seluruh ayat Al-Quran, yaitunya ayat kursi. Jadi 2 hadis itu kemukakan bahasa ayat kursi ini adalah yang paling agung di antara ayat-ayat Al-Quran yang agung itu. Jadi balik lebih istimewa ayat kursi ini daripada ayat-ayat yang lain. Jadi diulang balik bahasa ayat-ayat yang lain itu pun juga agung dan mulia. Tetapi ayat kursi ini berdasarkan 2 hadis Rasulullah yang kita kemukakan lebih agung dan lebih mulia dari ayat-ayat lainnya. Dan pertama Bapak dan Ibu mengenai turunnya. Kalau ayat-ayat Al-Quran itu kan turun dibawa oleh Jibril ke dalam kalbu Rasulullah. Jibril yang membawa. Kemudian ayat kursi ini juga Jibril yang membawa, tetapi didampingi oleh 7.000 malaikat lainnya. Nah, jadi tidak Jibril aja loh. Ada 7.000 malaikat yang diperintahkan oleh Allah untuk mendampingi malaikat Jibril. Turunnya di malam hari di kota Madinah. Kalau kita baca dalam sejarahnya, ketika turun ayat kursi ini di kota Madinah terjadi kegemparan di situ. Ya, bahkan bukan hanya di kota Madinah, di sepenjuru yang terjadi. Dalam sejarah itu raja-raja Nanado ketika itu yang pakai mahkota, raja pakai mahkota, terlempar jatuh mahkotanya itu ke tanah, ke lantai. Bahkan yang lebih gempar lagi adalah makhluk-makhluk halus. Apakah namanya iblis, setan, jin, lari ketakutan ketika turun ayat kursi. Nah, tentu arah lari, kemudian apailah setan itu menemui raja iblis. Aku nanti jadi badik sama niku. Ditemui raja iblis, diperintahkanlah iblis lain mencari tahu yang sedang terjadi. Akhirnya itulah yang terjadi, bahasa Allah menurunkan ayat kursi kepada Rasulullah SAW yang didampingi oleh 7.000 malaikat di samping malaikat itu. Itu salah satu keistimewaannya. Jadi dari mulai turun saja, jin, syaitan telah takut di ayat kursi. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, Bapak dan Ibu, keistimewaan daripada ayat kursi, Allah
menjamin orang-orang yang senantiasa membaca ayat kursi ini sesudah sholat wajib masuk surga. Dalam satu hadis, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man qara'a ayatul kursi duburi kulli sholatin maktubah lam yamna'ahu min dukhulil jannah illal maut. Kata Rasulullah, siapa yang membaca ayat kursi setiap di akhir sholat wajib, tidak ada yang melarangnya masuk surga kecuali kematian. Maksud kecuali kematian itu karena awak masih di alam kubur. Kalau surga dan neraka itu nanti adalah di akhirat kelak. Jadi awak ulun dibangkit baliklah itu aja nama halangi kita untuk masuk surga. Bagi orang-orang yang senantiasa membaca ayat kursi itu setiap sesudah sholat wajib. Anak awak, mau yakin awak biasa membaca itu. Tetapi ia setiap sesudah sholat wajib. Berarti berapa tu? Berapa kali dalam saya semalam cuba itu? 5 kali yang diminta. Kok lewat rutin kan membaca itu, kata Rasulullah, dijamin masuk surga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan kalau awak pernah mendengar ceramah almarhum Syekh Ali Jabir, kalau pernah mengikut itu, dia jawab, kenapa awak nanti sosak pun sudah sembahyang tu? Bahkan kota sosak kata dia, sambil berjalan pun sudah sembahyang juga. Tak laki baca itu sambil berjalan pun baca juga ayat kursi. Itu dipentingkan membaca ayat kursi setiap sesudah sholat wajib. Itu salah satu cara untuk kita nanti menghuni surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu keistimewaan yang kedua dari ayat kursi. Selain daripada turunnya, juga ada jaminan bagi orang yang senantiasa membaca ayat kursi setiap sesudah sholat wajib, dimasukkan oleh Allah ke dalam surganya. Kemudian yang kedua dan ketiga, kita terhindar dari gangguan setan. Kalau dalam turunnya saja orang takut setan. Kita terhindar dari gangguan setan. Saya membacakan Rasulullah. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza awaita ila firashika faqra ayat al-kursi min awaliha hatta takhtim." Kok kalianlah kakuai lolok, kata Rasulullah, bacalah ayat kursi dari awalnya sampai selesai. Jadi kan sekolah kan cuma kok kalimatnya 10 kalimat gitu. Mulai Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, itu kalimat. Sampai selesai cuma 10 kalimat, 50 ayat, 187 huruf. 50 kata itu nak ayat kan. Jadi lah dibaca ketika awak kalolok wa qala, kemudian Rasulullah bersabda, lam yazala alaika minallahi hafizun wa la yaqrabaka syaitanu hatta tusbiha. Jadi kalau lah dibaca surat ayat kursi itu sebelum tidur, maka Allah akan memelihara kita sampai pagi. Ada pula andai kata dibaca dari pagi, Allah akan memelihara kita sampai malam. Jadi dipelihara. Kalau ini bapak dan ibu kan ada penyakit-penyakit yang disebabkan oleh makhluk halus, oleh syaitan, oleh jin. Biasanya penyakit-penyakit apakah namanya, sihir, pelet, namanya tibonya tu
mulai dari maghrib di malam hari. Itu makanya dianjurkan oleh Rasulullah supaya dibaca setiap awak kalau dipelihara daripada gangguan syaitan. Bahkan kalau awak kapoi berjalan pun, misalnya ke rumah awak kapoi berjalan ke kumbung umpamu, tiba-tiba di luar sudah baca Bismillah, miko baca salah satu yang dibaca ini adalah ayat kursi. Terjamin terpelihara kita daripada gangguan-gangguan syaitan. Kemudian Bapak dan Ibu, kalau kita baca dalam sejarah-sejarah Rasulullah, pernah pada suatu kali sahabat Rasulullah rojonya menjaga Baitul Mal. Baitul Mal itu sampai mengumpulan zakat, infak, sedekah, harta rampasan perang itu dikumpulan. Ada orang nama jagonya supaya jadilah. Kebetulan pada suatu pagi di penjago itu dingin, ada makanan berkurangnya. Ini pagi berkurangnya dari sunjuk kota. Ada parti-partinya dingin lo pagi besok balik berkurangnya. Akhirnya dicibuk lagi, diawasi lagi. Bajaknya dia berkurang. Pada malam yang ketiga tu nampaklah seseorang berbentuk manusia, kemudian disergap di pegangannya oleh sahabat itu. Kiranya ini orang mencilup untuk makan, itu kecil berita di ini. Dipegang, kini mencilup harta Baitul Mal, kamu harus dibawa ke hadapan Rasulullah. Amanong yang dibawa ke hadapan Rasulullah itu juga takut. Kiranya nama cilu itu adalah jin berbentuk manusia. Ayo menyerupai manusia. Boleh-boleh ada ketika itu jangan dibawa dan segala macam semua itu untuk kebutuhan hidup. Nah itu cerita dalam hadis itu. Setelah memulai kemudian dikecikannya ada tunjukan bagi yang cik dalam bahasa doa. Dan seluruh makhluk halus apakah namanya jin kah, setan kah, iblis kah, takut je doa itu. Itu doa itu. Ayat kursi katanya. Itu makhluk halus itu. Mana cerita itu. Kemudian dia lama boleh seperti di lopenya di sahabat tadi pegangnya. Kemudian diceritakanlah oleh sahabat Jakob ke Rasulullah. Baiko peristiwa dia ajarnya dan sebuah doa. Kalau orang baca doa itu jin, iblis dan setan takut jo itu Rasulullah, yaitu ayat kursi. Iyo boleh itu. Dan sekali kau jin itu benar tapi seluruhnya dia berbohong. Jadi sekali itu boleh dibenarkan oleh Rasulullah. Jadi itu termasuk hadis juga ketetapan Rasulullah. Jadi nan jin sendiri pula mengecekkan bahasanya takut gitu. Itulah makanya kalau ada keluarga kita nan sakit disebabkan makhluk halus, mungkin kesurupan segala macam, itulah makanya ubiknya ruqyah syar'iyyah. Salah satu ayat yang dibaca adalah ayat kursi. Nah itu manfaatnya. Kemudian ada juga kejadian kalau awak pernah ada majalah Al-Islam namanya tabloid kitiknya. Di situ pernah kita baca itu kejadiannya di Amerika. Seorang Muslim padusi ia bekerja di sebuah kantor. Bekerjanya pagi sampai sunyu sampai malam. Pada suatu kali ketika akan pulang, dia berjalan kaki dia nak jauh lebih kurang dalam tu dah sampai 100 meter melalui gang. Gang itu tak banyak orang lalu kiun. Ala pulangnya di sesudah maghrib itu lah berjalan, kebetulan dari kejauhan nampak 2 orang pemuda. Dia berdiri kok berhijab. Nampak 2 orang pemuda
ala mulai timbul rasa takut. Dibaca lah toruh ayat kursi, kalau dibaca toruh ayat kursi lah sampai joki pemuda itu nyolah nyolah takut. Kemudian tak ada masalah pemuda itu, tak ada yang mengamangatio nyolah toruh aja. Kemudian kiranya ada pula di belakang seorang wanita lain, wanita berkulit putih, orang Amerika tu berjalan pulau seorang aja. Kebetulan deklah hampir tiba di rumahnya wanita berhijab Japo, teman orang mengokit-mokit madamnya ke belakang kiranya padusi Japo yang disergap oleh dua orang pemuda itu. Madamnya mengokit itu kebetulan ada pos polisi doke itu. Padusi yang berhijab Japo langsung ke kantor polisi mengecehan. Baswado di situ seorang perempuan disergap oleh dua orang pemuda, diceritakan ke polisi. Kemudian polisi copek, kemudian tak tangkuplah orang itu, dibawa ke kantor polisi. Doke rumah wanita muslim tadi. Pagi hari didongenlah cerita. Dan memang sedang berada di kantor polisi itu dua orang pemuda itu. Minta izinlah padusi ko ke polisi ingin mewawancarai, ingin bertanya. Diizinkan dia polisi bertanya. Dan lalu nan pertama melewati kalian, barang lain ada berganggu. Tetapi orang di belakang dan balik berganggu. Dia seorang aja pula ni. Tidak kau tidak seorang, tapi ada dua orang pemuda yang besar mendampingi kamu. Apa dia ini seorang aja ni Pak. Jadi apakah ini malaikat mungkin yang mendampingi wanita ini yang senantiasa membaca ayat-ayat kursi. Nampak orang pada orang berusia itu tak tahu bahasa ada orang nanti, tapi dek orang yang menyergap itu nampak itu tak jadi. Jadi apakah ini pertolongan yang diberikan oleh Allah karena kita dianjurkan setiap perjalanan kita membaca ayat kursi. Bapak dan Ibu sidang jamaah yang dirahmati Allah, itulah salah beberapa buah keistimewaan daripada ayat kursi ini. Jadi kok misalnya awak tentu tidak ada indah tu, ingin kita ditempatkan oleh Allah nanti di surganya, awak cuba praktikkan itu. Merasa awak olah toruh membaca. Mungkin sekali-sekali terutama solat siang kadang-kadang ada waktu sesak dan tidak membaca ayat kursi ini sesudah solat wajib. Itu keistimewaannya. Bukan hanya jaminan daripada Allah Subhanahu Wa Taala kita ditempatkan nanti di dalam surganya, juga kita akan dapat terpelihara dalam kehidupan dunia ini. Terutama gangguan-gangguan makhluk halus yang kita tidak bisa melihat atau tidak tampak. Sehingga kalau terbebas kita dari gangguan makhluk halus yang disampaikan oleh hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mudah-mudahan kita pun beramal dan beribadah dapat dengan sempurna. Itu kira-kira untuk malam ini Bapak dan Ibu. Walaupun tidak banyak guna, tapi mudah-mudahan bermanfaat di awal sehingga dapat kita perjuangkan. Terlebih terkurang mohon maaf, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.